Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana kita definisikan sebagai sebuah peralatan sederhana yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan suatu usaha. Adapun beberapa jenis pesawat sederhana, yang pertama adalah tuas atau pengungkit, contohnya gunting dan gerobak sorong. Yang kedua adalah bidang miring, contohnya ini yang biasa digunakan orang-orang untuk memindahkan barang ke dalam mobil. Yang ketiga ada katrol, contohnya biasa digunakan untuk menimba air sumur ataupun biasa digunakan tukang-tukang untuk memindahkan semen ke atas. Dan yang terakhir ada roda dan peros, contohnya pada gear sepeda. Adapun modifikasi pada bidang miring menghasilkan beberapa macam alat. Yang pertama ada sekrup, yang kedua ada baji. Baji ini contohnya kapak, pisau, parang, dan lain sebagainya. Nah, inilah beberapa contoh dari jenis-jenis pesawat sederhana. Sebenarnya masih banyak lagi lainnya. Oke, langsung saja kita masuk yang pertama, tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit terbagi menjadi 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Kita akan membahas tipe pertama terlebih dahulu. Untuk menghafalnya, kalian cukup melihat yang tengah-tengahnya ini. Siapa yang berada di tengah-tengah. Nah, ini untuk menghafal tipe-tipe pada tuas. Sedangkan yang di ujung-ujungnya ini bebas nih. Jadi nggak mesti sebelah kiri ini arus kuasa, sebelah kanan ini arus beban. Nggak mesti. Jadi bisa kalian balik. Sebelah kiri bisa beban, sebelah kanan bisa kuasa. Jadi intinya untuk menghafal ya kalian cukup melihat siapa yang berada di tengah-tengahnya. Sedangkan untuk yang berada di ujung ini bisa kalian ubah-ubah. Apakah kalian mau kanannya itu kuasa atau kirinya yang kuasa. Jadi ini nggak mesti wah kuasa harus sebelah kiri, beban sebelah kanan, nggak mesti ya. Jadi ini bisa kalian ubah-ubah. Terserah kalian mau meletakkannya di mana. Oke, kita bahas ke tipe pertama dulu. Nah, untuk kebetulan pada gambar ini kuasanya sebelah kiri. Tapi mungkin di buku-buku kalian kuasanya sebelah kanan. Tapi nggak masalah ya. Sekali lagi tidak masalah. Terserah kalian mau meletakkannya. Tapi kalau sebelah tengah ini nggak boleh. Ini udah ketetapan nih. Untuk tipe pertama, yang di tengah-tengah ini adalah titik tumpunya. T ini artinya tumpuan, titik tumpu. K ini kuasa, B ini beban. Ingat untuk tipe pertama, yang tengah-tengah itu adalah titik tumpu. Contohnya adalah gunting. Nah, lihat nih, kuasanya ini berada di paling ujung di sini ya, di ujung nih. Dan bebannya kertas juga berada di ujung. Sedangkan titik tumpunya nih ya, berada di tengah-tengah. Nah, untuk kuasa, kebetulan di gambar ini ada arahnya ke bawah, ke atas, ke bawah lagi. Untuk kuasa nggak mesti arahnya cuma satu. Bisa juga ke atas di sini. Ini juga bisa ke atas, ke bawah. Ini juga bisa ke atas. Jadi nggak mesti, wah untuk tipe pertama nih arahnya harus ke bawah, nggak mesti. Untuk tipe kedua arahnya harus ke atas. Untuk tipe ketiga arahnya, maaf ini bukan di sini ya beban, tapi di sini nih. Nah, salah ngeletakin saya. Nah, untuk tipe ketiga arahnya harus ke atas, nggak mesti. Jadi arahnya bisa kedua arah, bisa ke bawah, bisa ke atas. Dimana kuasa ini ya, kuasa ini artinya gaya tarikan atau dorongan. Ingat, kuasa itu artinya gaya tarikan atau dorongan. Bisa ke bawah, bisa ke atas. Sama ya, bisa ke bawah, bisa ke atas. Bisa ke bawah, bisa ke atas. Jadi nggak mesti satu arah, tapi dia bisa dua arah. Tapi kalau beban selalu arahnya ke bawah ya. Untuk beban arahnya selalu ke bawah. Oke, kita kembali lagi ke gunting ya, dimana kuasanya ini kalian mendorong gunting ya ke bawah juga ke atas. Sedangkan si kertas ini arahnya selalu ke bawah. Kertas ini adalah beban ya. Sedangkan jari-jari kalian ini adalah kuasa. Nah, inilah contoh dari tuas tipe pertama. Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Ini saya hanya memberikan satu buah contohnya. Contoh saja. Untuk tuas pertama adalah gunting.
Oke, lanjut ke tuas tipe kedua. Oke, contohnya adalah pembuka tutup botol, di mana kuasanya tepat berada di tengah tepi, ingat ya. Nah, untuk tipe kedua, kuasanya selalu berada di tepi-tepi, atau untuk mudahnya kalian cukup menghafal bagian tengahnya saja, sedangkan sisanya selalu berada di tepi-tepi. Sisanya selalu berada di tepi. Nah, ini untuk menghafal tipe-tipe tuas. Oke, kita kembali ke membuka tutup botol, di mana kuasanya berada di tepi. Titik tumpunya juga berada di tepi. Sininya titik tumpunya, tempat kalian menumpu alatnya. Dan bebannya tutup botolnya berada di tengah-tengah. Oke, kuasanya arahnya kemana nih kalau kalian buka botol? Arahnya ke atas. Nah, kebetulan untuk membuka botol arahnya hanya ke atas saja. Sedangkan beban arahnya selalu ke bawah. Beban nggak ada yang ke atas, arahnya selalu ke bawah. Nah, kuasanya berada di tepi, titik tumpunya juga berada di tepi, dan bebannya berada di tengah. Sama nggak nih? Sama nih ya, kuasanya tepi, bebannya tengah, titik tumpunya tepi. Oke, kita lanjut yang terakhir, tipe ketiga. Oke, bebannya di tepi, kuasanya di tengah, dan titik tumpunya di tepi. Contohnya adalah pinset. Nah, di sini adalah titik tumpuannya nih ya, di sini nih. Lalu kuasanya di mana? Nah, di sini nih kuasanya nih. Kalian menekan ke bawah dan menekannya ke atas. Nah, ini tepat berada di tengah-tengah pinset. Sedangkan bebannya biasanya rambut ya. Tepat berada di ujung ya, tepat berada di ujung. Sama nggak nih? Sama ya. Bebannya di ujung, kuasanya di tengah-tengah, titik tumpunya di ujung. Jadi intinya untuk menghafal tipe-tipe tuas cukup lihat bagian tengahnya saja ya. Sedangkan bagian lainnya pasti berada di tepi-tepi. Di mana letaknya bisa kalian tentukan sendiri. Saya mau sebelah kanan, saya mau sebelah kiri, silakan, nggak masalah. Jadi nggak mesti kuasa sebelah kiri, beban sebelah kanan, nggak mesti. Jadi bebas kalian menentukannya. Ini untuk contoh kasus tipe yang pertama. Oke, kita lanjut ke rumus-rumus pada tuas. Sebelum masuk ke rumus-rumusnya, ini ada istilah-istilahnya. Maaf, bukan kuas ya, tapi kuasa. Nih saya selalu keceplosan, selalu bilang kuas terus. Yang benar kuasa. Ini sebagai contoh, ini untuk tipe yang pertama nih ya, titik tumpu berada di tengah berarti tipe pertama. Tapi intinya rumusnya itu sama saja, letak-letaknya juga, letak apa istilahnya ya, istilah-istilahnya juga sama saja. Jadi ini saya ambil contoh untuk tipe pertama. Ingat, ini berlaku juga untuk tuas-tuas tipe kedua dan ketiga. Ya. Kuasa ini artinya gaya tarikan dan dorongan, disimbolkan dengan F. Satuannya itu adalah Newton. N disimbolkan N ya. Lengan kuasa ini artinya dari gaya tarikan dan dorongan yang kalian berikan menuju ke titik tumpu. Nah, ini yang disebut sebagai lengan kuasa. Gaya tarikan atau dorongan menuju ke titik tumpu disebut sebagai lengan kuasa. Ya, ingat, jarak antara gaya tarikan dan dorongan ke titik tumpu disebut sebagai lengan kuasa. Satuannya ini bisa meter, bisa sentimeter. Jadi tergantung soal, dia mau sentimeter, apakah dia mau sentimeter, apakah dia mau meter. Jadi tergantung soal lagi. Lanjut, W. W ini adalah gaya berat benda. Satuannya itu adalah Newton juga. Nah, hati-hati ya. W itu adalah gaya berat benda. Kemarin kita telah mempelajari hukum Newton, di mana gaya berat benda dirumuskan sebagai M kali G. M ini adalah massa, satuannya kilogram ya. G ini percepatan gravitasi, nilainya adalah 10. Kalau kalian menemukan bebannya itu misalkan 5 kilo,
ya. Berarti harus kalian kalikan 10 dulu. Sehingga hasilnya berapa? 50 Newton. Nah, 50 Newton inilah nilai si W-nya nih. Tapi kalau kalian menemukan kasus dia langsung misalkan 100 Newton. Nah, ini sudah W nih. Jadi untuk melihat apakah dia sudah W atau belum, lihat satuannya. Kalau dia kilogram, kalian kalikan 10 dulu. Barulah dia menjadi W atau gaya berat benda. Tapi kalau dia sudah Newton, berarti dia sudah gaya berat benda. Oke, kita masuk ke rumus-rumus pada tuas atau pengukit. Yang pertama, keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik dirumuskan sebagai W atau gaya berat benda dibagi kuasa atau F, gaya tarikan atau dorongan yang kalian berikan. Nah, ini adalah rumus keuntungan mekanik. Pak, kalau di soal nggak ada W-nya, Pak, nggak ada F-nya, Pak, kalian bisa gunakan rumus satunya nih, yaitu lengan kuasa LK dibagi lengan beban atau LB. W gaya berat benda, F ini kuasa atau gaya tarikan dan dorongan, LK ini lengan kuasa, LB ini lengan beban. Kalau misalkan di soal tidak diketahui W ataupun F-nya, kalian bisa menggunakan rumus satunya nih, LK dibagi LB. Jadi tergantung soalnya apakah pakai W dibagi F atau LK dibagi LB. Ini adalah keuntungan mekanik pada tuas dan maksud saya pada tuas atau pengukit. Lanjut, rumus yang kedua nih adalah posisi seimbang pada tuas. Nah, ini untuk mencari posisi seimbang atau gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat sebuah beban atau mengangkat sebuah benda. Nah, ini rumusnya nih. Ya. LK dibagi LB sama dengan W dibagi F. Ingat, LK lengan kuasa, LB lengan beban, W itu gaya berat benda atau beban, dibagi F ini adalah kuasa atau gaya tarikan atau dorongan yang kalian berikan. Kalau kalian nggak menggunakan ini, kalian bisa gunakan satunya nih. Nah, ini ya bebas nih. Bisa gunakan ini, bisa gunakan yang bawahnya nih. Ini bebas untuk mencari posisi seimbang ataupun gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda. Kalian bisa gunakan rumus ini nih, dua ini. Bisa yang pertama, bisa juga yang kedua. Jadi kalian bebas dalam menggunakannya. Ini matematika dasar nih ya, perkalian silang. Ini telah diajari di SD. Jadi dipelajari lagi matematika SD-nya. Ya, kalau kalian tidak tahu perkalian silang, ya nggak bisa ngerjakan soal-soal nih. Jadi buka-buka lagi bukunya tentang perkalian silang. Keuntungan mekanik, ini rumusnya ya. Kalau mencari posisi seimbang atau gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat benda, nih dua buah ini rumusnya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Nah, misalkan nih, ada tuas nih. Ada sebuah batu, beratnya 20 kg. Maaf, maksud saya batu bermasa 20 kg. Di mana jarak antar batu menuju titik tumpu itu 1 meter. Nah, 1 meter ini apa nih? 1 meter nih. Batu ini kita simbolkan sebagai kuasa atau beban atau W. W ya. Batu ini kita simbolkan sebagai W. Berarti ini apa nih? L B, lengan beban. Lengan beban itu adalah jarak antara beban ke titik tumpu. Oke, lanjut. Nah, sedangkan yang 2 meter ini, nah ini 2 meter ini apa nih? 2 meter ini adalah L K. Saya tahu dari mana nih? Ini miliknya siapa nih? Miliknya si F atau gaya tarikan dan dorongan atau biasa dinamakan sebagai kuasa. Ya. Kuasa. Berarti lengan kuasanya sekitar 2 meter. Ingat, jarak dari beban ke titik tumpu disebut lengan beban. Sedangkan jarak kuasa atau gaya ke titik tumpu disebut sebagai lengan kuasa. Lengan bebannya 1 meter, lengan kuasanya 2 meter, bebannya masanya 20 kg. Pertanyaannya adalah, berapakah besar gaya minimal agar batu dapat terangkat atau posisinya seimbang? Nah, gunakan rumus apa nih?
Nih dari rumus ini. Nah nih, ntar ya. Nah mana nih? Apakah KM atau bawahnya nih? Gunakan rumus, ingat yang ditanyakan adalah posisi seimbang atau gaya angkatnya. Berarti yang digunakan bisa yang ini, bisa juga yang ini. Nah, saya mau gunakan yang ini saja nih. Jadi tapi terserah kalian nih mau gunakan yang mana. Pak, saya mau gunakan atas ini. Silahkan. Saya mau gunakan yang bawah nih ya. Oke, rumusnya adalah W dikali apa W? W dikali LB sama dengan F dikali LK. Maaf nih ya kalau jelek ya tulisannya karena saya menggunakan mouse jadi agak sulit cara menulisnya. Oke, W-nya. Nah, bebannya, W ini beban ya. 20 kg. Apakah ini sudah W? Belum ya. Ingat, untuk mengetahui apakah dia sudah W atau bukan, kita lihat apakah dia sudah N. Nah, ternyata ini kilogram, bukan N atau Newton. Artinya apa? Kita ubah ke dalam Newton. Kalau mau kita ubah tinggal kalian kalikan 10 saja. Maka hasilnya 200 Newton. Oke, saya dapat nih 200 Newton. Lanjut, LB-nya berapa? 1 meter ya. Lanjut, F-nya berapa? F-nya yang ditanya nih, besar gaya minimal agar batu dapat terangkat. Saya tulis F karena yang ditanya nih. Kalau ditanya, cukup kalian tulis ulang saja nih. LK-nya berapa? LK-nya 2. Oke, lanjut. 200 kali 1, ya 200. F kali 2, 2F. Ya, Pak, kalau 4, Pak, 4 kali F, 4F. Ya, seperti itu saja. Oke, lanjut. Ya, ini matematika SD ya, perkalian silang nih. Makanya saya katakan pelajari lagi perkalian silang. Kalau kalian tidak mempelajari perkalian silang, bingung nih. Bagaimana operasi perhitungannya? Buka lagi buku SD-nya. Karena ditanya F, ya, sebelah kanan ini harus F saja. Sedangkan di sana ada 2. Ya, maka 2-nya harus saya pindahkan ke sebelah kiri. Ingat, karena yang ditanya adalah F atau gaya, maka sebelah kanan ini harus ada F saja. Sedangkan di sini ada 2. 2-nya harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Kita pindahkan saja ke sebelah kiri. Kalau kita pindahkan sesuai dengan kaidah perkalian silang menjadi pembaginya. Maka di sini tinggal F. Sehingga F-nya itu sama dengan 200 bagi 2, 100. Jawabannya adalah 100 Newton. Sehingga di sini gaya minimal agar batu dapat terangkat atau posisi seimbang adalah 100 Newton. Nah, inilah salah satu contoh soal pada tuas. Oke, ini contoh soal yang terakhir. Nah, ini agak sulit nih soalnya nih dari yang sebelumnya. Jadi di sini pertanyaannya, tuas dalam keadaan seimbang seperti pada gambar. Nah, ini nih kondisi ini nih pada gambar ini seimbang. Ya. Lalu jika titik tumpunya digeser 10 cm. Nih, saya geser nih. Sejauh 10 cm. Nah, geser sejauh 10 cm mendekati beban ya, mendekati nih. Agar tuas tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah jawaban yang A ini dia mengubah A dan B ini dia mengubah kuasanya, sedangkan C dan D dia mengubah dengan kuasanya. Oke, kita akan mengecek satu persatu apakah A, B, C, dan D jawabannya. Langkah awal yang harus kalian lakukan adalah menentukan kuasanya terlebih dahulu pada saat dia posisi awal. Nah, yang gambar ini adalah posisi awal. Oke, kita akan menentukan kuasanya terlebih dahulu pada saat kondisinya awal. Rumusnya adalah W kali LB sama dengan F kali LK. Oke, W-nya ini 800 Newton. Nah, ini sudah W? Sudah ya, karena ini sudah Newton. Saya tulis 800. Maaf, ini 800 ya. Nah, lanjut. LB-nya. LB-nya berapa nih? LB-nya 40 nih ya. Ingat, ini kasusnya kita mencari kuasa pada kondisi normal nih sebelum digeser. Posisi awal. Posisi awal dengan bebannya 40 dikali 40 sama dengan
F-nya atau kuasanya dikali dengan kuasanya 160. 800 kali 40 berapa? 3200. F dikali 160 jawabannya 160 F. Nah, di sini kan kita mau mencari kuasanya atau F-nya. 160-nya nih harus kita singkirkan. Kita pindahkan ke mana nih? Kita pindahkan ke kiri. Dipindahkan artinya dibagi. Ingat perkalian silang ya. Kenapa dibagi? Buka-buka lagi bukunya tentang perkalian silang. F. Nah, maka F-nya ini sama dengan 3200 dibagi 160. Jawabannya adalah berapa? Jawabannya adalah 220 ya. Nah, bukan 200, 20 atau 200? 200 ya. Jawabannya adalah 200 Newton. Oke, kita dapat kuasanya sekitar 200 Newton. Oke, ini adalah contoh soal yang terakhir. Itu ini agak sulit dari sebelumnya. Sebelumnya tergolong mudah. Nah, ini agak sedikit sulit. Jadi, soalnya tuas dalam keadaan seimbang saat posisi beban dan kuasa seperti pada gambar. Nah, ini gambar ini adalah posisi awalnya nih. Posisi awalnya sudah seimbang. Lalu, titik tumpunya digeser 10 cm mendekati beban. Nah, yang awalnya di sini nih saya geser nih sejauh 10 cm mendekati beban. Nah, ya. Setelah saya geser, agar tuas tetap seimbang, yang harus dilakukan adalah apakah kita akan menambah nih A dan B ini artinya menambah kuasa atau mengurang kuasa. Sedangkan C dan D, nah kuasanya tetap, yang kita ubah hanya lengan kuasanya saja. A dan B kita mengubah kuasanya, C dan D kita mengubah lengan kuasanya. Oke, kita akan mengecek apakah kita harus mengurangi atau menambah atau kita cukup menggesernya saja. Langkah awal kita tentukan dulu nilai kuasanya pada saat posisinya nih, posisi kondisi awal. Oke, rumusnya adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK. Oke, W-nya kita lihat bebannya 800 Newton. Nah, karena sini sudah Newton, maka otomatis dia sudah W. Saya tulis nih 800. LB-nya kondisi awal jaraknya adalah 40 cm. Saya tulis nih 40. F-nya yang ditanya kuasanya. Dengan kuasanya pada saat kondisinya awal adalah 160. Oke, 800 kali 400 32.000. F dikali 160 jawabannya adalah 160 F. Maaf, ini agak sedikit jelek tulisannya karena saya menggunakan mouse, jadi agak sedikit sulit dalam menulis. Yang akan kita cari adalah kuasa. Nah, di sini ada 160 nih. Harusnya hanya ada F saja. Jadi 160-nya harus kita buang. Bagaimana cara membuangnya? Kita pindahkan saja ke sebelah kiri. Nah, ini kalau memindahkan bilangan berlaku yang namanya perkalian silang. Silakan kalian buka-buka lagi bukunya bagaimanakah konsep perkalian silang. Kalau kita pindahkan ini, maka dia akan menjadi pembagi. Pak, gimana kok jadi pembagi, Pak? Silahkan buka lagi tentang perkalian silang ya, karena ini aturan perkalian silang. Oke, ya 160-nya saya pindahkan nih. Jadi tinggal maksudnya jadi berubah menjadi pembagi. Berubah menjadi pembagi maksudnya ya. Oke, sehingga F-nya ini sama dengan 32.000 dibagi 160. Jawabannya adalah 200 Newton. Jadi kuasanya pada saat kondisinya awal itu sekitar 200 Newton. Dapat nih kondisi awalnya. Oke, sekarang kita
mencari kuasa pada saat dia digeser 10 cm. Kondisi awalnya 200 Newton, pada saat digeser 10 cm, berapakah kuasanya? Ingat, kasus yang pertama kita mengubah kuasanya, artinya terjadi perubahan kuasa yang dari 200, apakah dia berkurang 10, apakah dia bertambah 200 Newton. Oke, kita akan mengecek jawaban A dan B dengan cara mengubah kuasanya. Oke, rumusnya adalah W kali LB sama dengan F dikali LK. W-nya 800 ya, karena sudah Newton. Nah, LB-nya nih, karena ini mengalami perubahan nih ya. Saya gambar nih. Yang awalnya itu berada di 40 cm, awalnya nih. Ya. Digeser, ini digeser di sini ya. 10 cm. Nah, digeser 10 cm. Ini 40. Digeser 10 cm. Nih 10 cm nih, maaf nih ya kalau agak jelek. Ini 10 nih. Mendekati beban. Anggap ini beban nih. B, beban. Sehingga dari beban ke titik tumpunya jadi berapa? Kalau kita geser 10 cm. Dari sini ke sini kan 40. Kalau kita geser, sehingga ini menjadi 30. Coba benar nggak 30? 30 tambah 10? Ya 40. Ya. Oke, kita dapat nih. Berarti lengan bebannya itu berkisar 30 cm. Lanjut, yang ditanya adalah F. Karena kita mengubah F ya. F-nya berubah jadi yang tadinya 200, apakah berubah jadi berapa nih F-nya? Oke, lengan kuasa. Nah, ini kan kondisi awal nih. Ini kondisi awal nih ya. Kondisi awal. Titik tumpu pada kondisi awal. Ini titik tumpu pada saat diubah. Kondisi awalnya yang pertama adalah 160. Nih. Kondisi awalnya yang pertama adalah 160. Nah, di sini kuasa nih. Ini adalah kuasa, saya simbolkan sebagai F. Kondisi awal sebelum digeser 160. Ketika digeser, nah ini geser nih ya. Ini geser nih. Berarti nambah panjang kan? Ketika digeser, nambah berapa dia? Nambah 10. Berarti 160 ditambah 10, 170. Maka di sini nilainya 170. Oke, 800 dikali 30 berapa? 24.000. Nah, F dikali 170 jawabannya 170 F. Maka kalau ditanya F, hasilnya berapa nih? Berarti 24.000 dibagi 170. Maka F-nya itu sama dengan berapa nih? Ya, sekitar 141,17 Newton. Oke, benar nggak optionnya? Kalau kita kurangi ya, mengurangi kuasa sebesar 110 Newton, maka hasilnya itu kuasanya harusnya 190 Newton. Kalau untuk option A. Kalau menambah kuasa agar menjadi 200 Newton ya. Jawabannya ini kondisi awalnya sudah 200 Newton. Apanya lagi mau ditambah? Ya. Sedangkan pada saat kita menggeser 10 cm, hasilnya 141,17 Newton. Jawaban A kuasanya 190 Newton. Jawaban B kuasanya 200 Newton. Artinya apa? A dan B ini salah. Ya. Oke, sehingga yang tersisa tinggal mengubah letak lengan kuasanya. Ya, menggesernya nih. Apakah C atau D. Oke, ini saya hapus dulu. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Oke, kita akan menggeser kuasanya mendekati titik tumpu sejauh 50 cm. Saya gambar ulang nih. Ini titik tumpunya.
Ini bebannya, dimana jaraknya setelah digeser dari beban ke titik tumpu ini sekitar 30 tadi ya. Oke, kita cek dulu yang C. Kita menggeser kuasa mendekati titik tumpu sejauh 50 cm. Yang awalnya di sini kita geser sejauh 50 cm. Ini ya, kita geser nih sehingga kuasanya tepat di sini. Nah, ini kuasanya nih, F. Yang awalnya kuasanya di ujung, kita geser sejauh 50 cm di sini ya. Sehingga jaraknya berapa nih dengan kuasanya? Yang awalnya itu adalah 170. Awalnya nih 170 nih ya, awalnya 170. Dari lengan dari kuasa ke titik tumpu awalnya 170 nih gambar ini nih. Ya. Saya geser sejauh 50 cm sehingga dari kuasa ke titik tumpunya jaraknya berkisar berapa nih? 120. Benar enggak? 120. Coba tambahkan. 120 ditambah 50 jawabannya 170. Oke, kita langsung masukkan W sama dengan W dikali LB sama dengan F dikali LK. Oke, W-nya ini ya 800. LB-nya setelah digeser adalah 30. Ini 30 ya. Untuk kasus C dan D kuasanya nggak diubah, yaitu berapa ini? 200. Nah, untuk C dan D yang diubah adalah lengan kuasanya. Lengan kuasanya yang tadinya 170 berubah menjadi 120. Oke, coba kalikan nih. 800 kali 30. Jawabannya 32. Maaf, 24.000 ya. Saya salah mengalihkan. Saya hapus dulu. 24.000. Oke, lanjut nih. 200 dikali 120. Jawabannya adalah sama 24.000. Nah, sebelah kiri dan sebelah kanan nilainya sama. Kalau sama nih artinya seimbang ya. Kalau kiri dan kanan nilainya sama artinya dia seimbang. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, nah seperti inilah cara menyelesaikan soal yang saya berikan contohnya ini. Kalian bisa mencari contoh-contoh soal lainnya di Google, di YouTube, dan lain sebagainya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai bidang miring. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.